Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan materi mengenai hubungan istimewa di negara Indonesia. Sebelum memasuki materi pembahasan, di sini dari kelompok 5 ada 5 anggota. Yang pertama, Akbar Dwi Kurnia. Yang kedua, Tania Pratnya Paramita. Yang ketiga, Mila Nikmatul Laili. Yang keempat, Nanang Khairul Anam. Dan yang kelima, Yulia Rahmadewi. Baik, memasuki pembahasan, di sini kami membaginya ke dalam 3 subbab materi utama. Yang pertama, pengakuan adanya hubungan istimewa. Yang kedua, pengenaan pajak pada hubungan istimewa. Dan yang ketiga, hubungan istimewa pada P3B. Pengakuan adanya hubungan istimewa. Hubungan istimewa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 garing PMK C03/2020 merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh satu, kepemilikan atau penyertaan modal, kedua, penguasaan atau hubungan keluarga saudara atau semenda. Keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya merupakan keadaan satu atau lebih pihak yang mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Hubungan istimewa karena penguasaan dianggap ada apabila satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain secara dan atau tidak langsung. Yang kedua, pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, terdapat orang yang sama secara langsung atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih. Yang keempat, para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama. Atau yang kelima, satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai pengenaan pajak pada hubungan istimewa. Konsep hubungan istimewa diatur dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH atau Pajak Penghasilan dan juga pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang menyatakan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila yang pertama yaitu wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Lalu yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Selanjutnya, di sini terdapat penjelasan pasal 18 ayat 4 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa yang pertama, hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Dan yang kedua, hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut. Yang ketiga yaitu hubungan istimewa pada P3B. Dalam pasal 9 ayat 1 OECD model maupun UN model, hubungan istimewa disebut juga dengan associate enterprise, di mana perusahaan negara yang berkontrak berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam manajemen, kontrol, atau modal perusahaan dari negara kontrak lainnya, atau orang yang sama berpartisipasi secara langsung
atau tidak langsung dalam manajemen, kontrol, atau modal perusahaan negara kontrak dan perusahaan negara kontrak lainnya. Nah, klausul ini mengatur tentang perlakuan perpajakan atas pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Apabila terjadi transaksi antara pihak-pihak di kedua negara yang memiliki hubungan istimewa, maka akan ada kecenderungan di mana harga transaksi yang disepakati bukanlah harga yang wajar. Nah, salah satu efek dari adanya harga yang tidak wajar adalah terjadi pergeseran laba dari suatu negara kepada negara lainnya. Hal ini dipandang sebagai suatu usaha untuk menghindari pajak dari suatu negara. Oleh karena itu, apabila setiap negara membuat definisi tentang hubungan istimewa berdasarkan ketentuan domestik masing-masing negara, nah hubungan istimewa ini dapat mengakibatkan potensi pemajakan berganda atau ekonomi double taxation. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.